kita sebagai umat muslim, umat Islam di mana saja berada, siapapun dia, mau itu punya jabatan atau tidak, punya kedudukan atau tidak, punya gelar atau tidak, apakah dia seorang pelajar, apakah dia seorang mahasiswa, apakah dia seorang santri, apakah dia seorang guru, seorang karyawan, seorang pengusaha, terlebih seorang yang oleh masyarakat dianggap tokoh masyarakat, dianggap kiai atau disebut kiai. Ini harus betul-betul hari ini, di masa seperti ini, harus betul-betul memperhatikan atau menjaga jari-jarinya dari mengirim atau menyebarkan sebuah berita dengan tergesa-gesa. Ya, mungkin dia memiliki pandangan bahwa hari ini yang mendapatkan informasi pertama di suatu komunitas atau di suatu wilayah, dialah yang menang dalam hal komunikasi atau informasi. Tapi jangan salah, saudara-saudara sekalian, bahwa hari ini itu, Masya Allah, berita-berita begitu mudahnya kita dapat. Kalau dulu mungkin hanya melalui lisan atau selembar tulisan. Akan tetapi hari ini tidak hanya lewat lisan atau selembar tulisan, bisa melalui video, bisa melalui gambar, ya, dan lain-lain sebagainya yang ada sering kita lihat di media sosial. Maka patut kita semua menyadari hal ini. Betapa syariat atau Islam sendiri sudah sejak lama, abad yang lalu ketika zaman Rasulullah ini sudah sering diingatkan. Ada cara, ada petunjuk bagaimana Islam itu memberikan arahan atau petunjuk kepada umatnya, kepada penganut agama Islam itu sendiri, bagaimana cara kita bijak menerima dan menyebar sebuah berita. Makanya yang pertama, banyak di antara kita yang tergesa-gesa dalam menyebarkan berita. Kita paham bahwa hari ini arus informasi begitu mudahnya kita terima. Sering di antara kita semua, bahkan saya mungkin pernah melakukan hal itu, tanpa berpikir. Ya, kalau berpikir yang bijak itu kan seperti kita mengelilingi Ka'bah, seperti tawaf, 7 kali berpikir baru berbuat. Ini bukan berarti dia itu telat mikir, tidak, kan, tetapi dia betul-betul berikhtiar supaya apa yang nanti yang dia berikan atau sebarkan kepada orang lain itu bernilai manfaat, bukan madarat. Nah, banyak di antara kita hari ini itu tanpa berpikir panjang, ya, belum dibaca itu berita. Kalau kita konteksnya di media sosial lah, belum dibaca itu berita, baru hanya dibaca tagline atau dibaca judulnya saja, langsung di-share, langsung disebarkan, padahal dia belum mengetahui isinya apa. Apakah dia paham atau tidak bahwa hari ini itu banyak berita di media sosial, judulnya itu kemana, konten atau isinya kemana. Ini mungkin harus kita sadari. Nah, karena ketergesa-gesaan kita itulah, kalau kata MZ, sifat atau penyakit kutil kurang teliti kita itu yang membuat kita sering menyebarkan informasi-informasi yang kita terima kemudian kita sebarkan kepada khalayak banyak tanpa meneliti terlebih dahulu kebenarannya. Nah, ini dia penyakit kita. Kita sebar berita tersebut, apakah itu dengan media sosial, ya hari ini dengan Facebook, dengan WhatsApp atau media lainnya. Padahal ada akibat dari perbuatan kita yang tanpa meneliti kembali apa atau informasi atau berita apa yang kita terima. Apa akibatnya? Akibat
dari berita yang kita sebarkan, yang tidak kita teliti terlebih dahulu, ternyata itu bisa membuat kerusakan, bisa bikin kekecauan, bisa bikin provokasi, bahkan bisa bikin ketakutan orang atau kebingungan orang, kebingungan, ketakutan, kekacauan di tengah-tengah masyarakat akibat penyebaran berita yang tadi kita judul dengan konten dengan isi berbeda jauh. Bahkan hari ini banyak yang disebut dengan hoax atau berita-berita bohong. Saudara-saudara yang berbahagia, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tegas mengatakan, "Kafa bil mar'i kadhiba ayuhadditsa bikulli ma sami'a." Kafa bil mar'i kadhiba, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta, ayuhadditsa bikulli ma sami'a, kalau dia mengatakan semua yang dia dengar. Masya Allah, hadirin sedewat muslim. Di antara kita banyak, mudah-mudahan kita semua terhindar. Jadi ternyata kata Rasulullah, cukuplah kita disebut sebagai pendusta kalau seandainya apa yang kita dengar dari orang, dari manapun itu, langsung kita sebarkan. Ya, langsung kita ucapkan, kita sebarkan kepada halayak banyak. Cukuplah kita pendusta. Karena kita mungkin pernah merasakan itu ya. Kalau seandainya semakin banyak kita berbicara atau menyampaikan berita-berita kepada sahabat-sahabat kita, semakin banyak berita itu tentunya biasanya semakin banyak kebohongan-kebohongan yang kita lakukan, karena kadang-kala atau seringkali kita mengucapkan apa yang tidak kita lakukan atau mengucapkan apa yang tidak kita terima informasi itu. Nah ini, maka janganlah kita semua tergesa-gesa dalam menyebarkan setiap berita yang hinggap pada diri kita, karena ketergesa-gesaan dalam menyebarkan berita tersebut ya, yang belum jelas, ini hanyalah berasal dari syaitan. Masya Allah. Bahkan Rasulullah juga pernah berkata, ata'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan itu datangnya dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan, dan tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Ini kalau kita lihat dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunnatul Kubra. Nah, maka sampai-sampai dalam menerima berita atau menyebarkan berita pun, itu Rasul membimbing kita agar tetap tenang, sabar, jangan tergesa-gesa dalam menyebarkan berita. Karena siapa tahu berita tersebut ternyata penuh dengan kebohongan, penuh dengan provokasi, sehingga ketika disebar berakibat fatal untuk tatanan kehidupan yang ada di sekeliling kita. Ini poin yang pertama, dalam mari bersama-sama kita jangan tergesa-gesa untuk menyebarkan berita yang kita terima kalau kita belum meneliti betul kebenaran dari berita tersebut. Bahkan walaupun berita itu benar adanya, namun kalau seandainya disebarkan bakal mendatangkan kemadaratan yang lebih besar, itu lebih baik disimpan daripada disebarkan kemudian membuat kekacauan. Walaupun berita itu benar adanya.